nama Tuhan sekali lagi, shalom. Haleluya. Kita ada pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kita datang ke tempat ini, itu bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada amin saudaraku? Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa yang di sorga. Engkau adalah Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini, itu semua bukan karena kebetulan, tapi karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami memberikan waktu kami. Kami mau memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah kami. Engkau mau memulihkan kami, Engkau mau menyembuhkan kami, bahkan Engkau mau menolong kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, bebaskan roh kami Bapa, layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus.
Yesus ada kelepasan, ada kesembuhan, ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Sebab kuasa Yesus ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami melihat, kami tidak hanya melihat tapi juga kami mengalami kasih-Mu, kebaikan-Mu, mujizat-Mu hari demi hari, lepas hari Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita, kami mau bersorak-sorai Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan pujian kami yang terbaik, sorak-sorai kemenangan yang paling baik Tuhan yang kami berikan kepadamu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri bertahta di atas puji-pujian kami dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada sukacita saudaraku? Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Mari kita sambut Sang Raja.
selain nama Yesus, yang olehnya kita beroleh hidup yang kekal. Tiada nama lain.
Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bersaksi dalam kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk menyaksikan kebaikan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan yang saya alami selama ini. Sebelumnya saudara, saya bersaksi kali ini, itu saya diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah melakukan banyak perkara heran di dalam hidup saya. Dan saat ini adalah kesempatan untuk saya bersaksi, menyaksikan kemurahan Tuhan, untuk supaya orang-orang di luar sana yang juga mengalami hal seperti yang saya alami itu mendapat pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Singkat cerita, ini tentang sakit penyakit yang saya alami. Mungkin kesaksian ini di kalangan orang-orang terdekat sudah saya sering ceritakan, tapi saya belum pernah bersaksi di tempat ini untuk banyak orang, karena sakit penyakit yang saya alami ini juga merupakan momok sebagian wanita, yang bahkan kadang orang-orang perempuan itu jangankan untuk bersaksi, untuk bicara atau share tentang hal ini pun ke orang-orang terdekatnya kadang bungkam, karena saya mengalami sakit penyakit yang cukup mengerikan bagi sebagian wanita. Saya menderita vonis kanker payudara. Jadi orang tua saya dan ibu saya itu mengalami penyakit kanker payudara. Di tahun 2016 beliau menderita sakit yang cukup parah. Bahkan saya mengetahui penyakit itu beliau sudah tingkat lanjut. Beliau maksudnya beliau kasih tahu kami itu penyakitnya sudah lumayan parah dari awal, karena mungkin beliau takut atau gak mau merepotkan anak-anaknya. Jadi saya datang ke tempat ini awalnya untuk minta pertolongan bagi orang tua saya ini. Saya minta dukungan doa, karena posisi saya waktu itu saya panik, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Sedari kecil kami selalu datang ke tempat ini untuk meminta dukungan doa dari kakek saya atau gembala di tempat ini. Jadi pada kesempatan itu saya datang ke sini untuk meminta dukungan doa. Nah, kebetulan yang mendoakan, yang melayani awalnya adalah om saya, tante, dan juga ada beberapa orang yang membantu ibu kita. Nah, waktu itu mereka dukung saya dalam doa. Sebelumnya om saya itu katakan, saya punya panggilan di tempat ini. Tapi saya abaikan hal itu karena saya sudah bekerja. Jadi saya pikir itu bukan hal yang serius. Nah, kemudian ketika orang tua saya dipanggil pulang di tahun 2016, tidak lama dari itu saya juga mengalami gejala yang sama. Tidak lama. Nah, sebelumnya di kebaktian penghiburan, om saya itu datang. Dan beliau katakan untuk anak perempuannya khususnya kita diminta berhati-hati, karena apa yang diderita orang tua saya secara genetik itu ada kemungkinan kita juga mengalaminya, karena saya perempuan sendiri di keluarga saya. Jadi saya abaikan itu karena saya sedang berduka. Jadi saya tidak anggap serius hubungan om saya waktu itu. Kemudian selama waktu berlalu saya mengalami gejala yang sama tidak lama. Dari 2016 awal 2017 itu saya sudah mulai merasakan ada yang aneh, sama seperti gejala yang orang tua saya alami, karena beliau cerita gejala awalnya seperti ini. Orang tua saya sebelumnya tidak berani mengambil tindakan medis, jadi untuk penyakitnya setelah tingkat lanjut itu baru ketahuan. Nah, saya kan nggak mau ambil resiko karena saya sudah melihat di depan mata sendiri bagaimana orang tua saya menderita sakit itu. Jadi begitu saya mengalami hal yang sama, saya langsung ambil tindakan medis. Saya ke kota Semarang, saya periksa di rumah sakit yang cukup terkenal ya di Semarang, itu di Purworejo. Nah, ketika saya mengalami sakit itu, kita jalani beberapa tes. Saya dites dan hasilnya saya menderita ginjalan yang bisa dikatakan cukup ganas, karena di dalam beberapa bulan saja itu sel sudah berkembang dan sel itu menjadi
menjalar ke organ-organ yang lain. Nah, saya itu disarankan untuk menjalani prosedur pengangkatan payudara atau mastektomi kalau ada yang tahu. Jadi mastektomi itu entah sebelah atau dua belah itu kita kalau mau aman, sel itu tidak berkembang biak, harus diangkat. Nah, saya dalam posisi sudah siap untuk hal itu. Saya ke rumah sakit nih, minta-minta sama saudara saya sama mama mertua. Kita sudah menentukan, oke, kita jalani proses saja supaya tidak ada hal yang kedepannya bakal lebih buruk lagi. Saya ke rumah sakit. Dalam perjalanan ini yang supir saya di rumah sakit, yang mau ke rumah sakit ini singgah ke rumah keluarga lain. Kemudian di sana saya diberikan pertimbangan. Ini saya masih terlalu muda. Kalau saya menjalani prosedur angkat payudara itu hal yang kurang cocok karena masih muda, kesempatan katanya kan masih panjang gitu. Kalau bisa dipikir ulang. Nah, saya dikasih waktu berpikir sekitar 1 bulan. Saya kembali ke kota ini. Saya datang ke tempat kakek saya dan saya minta doa. Saya minta kakek saya doakan sakit penyakit saya waktu itu, dan kakek saya doakan. Nah, setelah didoakan itu, saya yakin nih kalau saya sembuh. Tapi saya nggak puas. Saya mau cek ulang. Tetap saya cek itu ke keluarga, sarankan kita ke luar negeri yang terdekat itu ke Kucing ya. Waktu itu kita ke Kucing melalui Pontianak. Di sana hasil yang kemarin itu di Semarang dikatakan ganas dan harus mastektomi atau angkat payudara, di Kucing hasilnya berubah. Di Kucing itu saya dikatakan sakit yang saya alami itu hanya benjolan jinak. Tapi kalau memang misalnya mau biopsi aja atau ambil sampel boleh. Kalau mau diangkat benjolannya boleh. Jadi nggak harus dipotong semua katanya. Jadi saya menjalani proses itu, saya dibiopsi dan diangkat benjolannya, tapi kondisi payudara sempurna. Jadi puji nama Tuhan, apa yang saya alami waktu itu bukan kebetulan, saudara. Apa yang saya alami, sakit penyakit saya itu ada satu maksud Tuhan di sini. Meskipun waktu itu saya sangat kalut dan panik, dan sampai saat ini berkali-kali penyakit itu kambuh. Kalau saya jauh dari hadirat Tuhan, saya mulai malas ke gereja, saya tidak ikut persekutuan, sakit penyakit itu kembali. Dan saya harus berulang-ulang kali dilayani sama om saya untuk kesembuhan. Dan kesembuhan itu langsung terjadi. Dari sini saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Vonis dokter sekalipun, kalau Tuhan berkata sembuh, kita pasti akan disembuhkan. Amin. Nah, ini sedikit kesaksian dari saya. Nah, semoga kesaksian ini juga jadi berkat untuk orang-orang di luar sana yang mungkin menderita hal yang sama, yang putus pengharapan. Kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Melalui kesaksian kita, kita juga bisa dapat menjadi berkat buat orang lain. Karena orang-orang yang ada dalam posisi saya seperti waktu itu, meskipun kita punya uang banyak, itu nggak ada artinya, saudara. Kita tetap butuh Tuhan. Kenapa kita harus berusaha dengan kekuatan kita sendiri? Kalau kita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan bahkan penyakit yang mustahil sekalipun. Sekian kesaksian dari saya. Semoga dengan kesaksian ini, saudara, karena setiap perbuatan iblis itu dihancurkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Dan jika kita tidak mengasihi diri kita sendiri, tetapi kita mengasihi Tuhan. Nah, sekian kesaksian dari saya. Semoga menjadi berkat. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, kesaksian yang sungguh luar biasa. Kita akan mengalami mujizat demi mujizat, karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada kesembuhan dan kelepasan. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Saya minta Kak Darti untuk memimpin kita dalam doa persembahan.
yang bertugas, saya persilakan kita iringi dengan puja Aku Diangkat. Aku
firman Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita naikkan pujian kita, jalan kehidupan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami memuji, kami menyembah Tuhan, kami menaikkan syukur kami, sebab Engkau satu-satunya jalan kehidupan dan kehidupan kami. Melalui firman yang disampaikan pada pagi hari ini, kami yakin dan percaya Engkau mengingatkan, menegur, dan mengingatkan setiap kami umat-umat-Mu agar terus berada di jalan. Berbicara Tuhan pada pagi hari ini, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan, kembali kita berkumpul di rumah Tuhan pada pagi hari ini.
kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi dalam Perjanjian Baru, Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian mulai dari ayat 1a. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Berikut selanjutnya kebenaran yang sejati. Ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyenat-penyenat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Judul khotbah saya pada pagi hari ini itu meninggalkan dan bermegahlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ingin mencapai sesuatu yang lebih baik, tentu ada yang harus kita tinggalkan. Kita tidak akan mencapai sesuatu yang lebih baik kalau kita tidak meninggalkan sesuatu. Kalau kita mau mengalami kedahsyatan karya Roh Kudus, maka Roh Kudus harus memampukan kita meninggalkan sesuatu. Prinsipnya, kita tidak mungkin dapat sesuatu yang lebih baik kalau kita tidak berani kehilangan sesuatu. Mari kita belajar ayat demi ayat pada pagi hari ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita harus bersukacita dalam Tuhan, apapun kondisinya. Mau kita sakit, mau kita nggak ada uang, mau kita dalam masalah, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Kalau kita yang stres, kalau kita yang pusing, kalau kita hidup dalam masalah, siapa yang rugi? Iblis. Makin senang dia. Anak Tuhan satu itu larut dalam masalahnya, menangis setiap hari, gak berhenti-berhenti, sukacitanya hilang. Akhirnya negatif semua masuk dalam hidupnya, masuk dalam pikiran, masuk dalam hatinya, dan akhirnya itu yang berkuasa di dalam hidup orang itu. Akhirnya kehidupan yang lama tidak bisa ditinggalkan. Dia larut dalam masalahnya, semua emosi, semua sakit hati, semua kecewa, semua ketersinggungan itu menjadi satu dan melekat dalam orang.
yang kecewa, orang yang terlibat masalah. Nah, di sini Paulus mengingatkan untuk setiap kita tetap memilih untuk bersukacita. Amin. Amin ya, apapun kondisi kita, karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kemudian di ayat yang kedua, situ ada anjing-anjing ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Apakah itu anjing di situ? Apakah dogi atau anjing-anjing peliharaan? Nah, di sini dikatakan bahwa anjing-anjing itu adalah orang yang pelayanan tapi kelakuannya seperti anjing. Kenapa demikian? Karena kalau anjing itu ya muntah, dia datang lagi ke muntahannya, dia makan. Anggap aja kalau bahasa yang terkenal itu menjilat kuda sendiri. Nah, Tuhan tidak inginkan orang-orang pelayanan seperti anjing. Katakan, kita manusia bukan anjing. Jadi kita harus hati-hati orang-orang yang pelayanan, kedoknya pelayanan, tapi hidupnya gak berubah-berubah. Khotbah tiap minggu, dengar, ibadah rajin, bahkan sampai putar-putar lagu rohani, video-video khotbah sering, tapi kelakuannya tetap seperti itu, kayak babi balik ke kubangan, hidup dalam dosa, hidup dalam sakit hati. Jadi gak ada perubahannya. Kalau dalam rohani itu bukan makin meningkat ya, makin menderut, makin masuk ke dalam, hilang. Percuma kita ibadah saudara, percuma kita menghabiskan waktu di gereja, pagi, siang, sore, malam berdoa, kalau hidup kita hanya itu saja. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Berapa tahun kita jadi orang Kristen? Berapa tahun kita mengikuti Tuhan? Hidup kita sama saja. Orang di luar menilai, kok itu ya? Orang Kristen itu ya? Kemudian pekerja-pekerja termasuk lain-lain tadi, hatinya busuk. Di depan lain, di belakang lain, ngomong sana lain, aku sakit hati, aku kecewa, ngomong sama A lain, ngomong sama B lain. Jangan seperti itu saudara. Dan orang-orang yang seperti ini harus kita hindarkan, karena orang-orang tersebut tidak membangun iman kita. Makanya firman Tuhan berkata, hati-hatilah. Nah, terhadap penyelam palsu juga kita harus berhati-hati, karena orang-orang seperti ini akan membawa pengaruh buruk bagi kita, bagi keimanan kita. Kita bukan malah semakin baik, tapi malah kita kembali ke hidup kita yang lama. Kemudian ayat yang ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat, artinya orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Nah, jadi hal-hal lahiriah itu apa saudara? Hal-hal yang bersandar pada manusia, bersandar pada kemampuan diri sendiri, bersandar pada hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, itu yang harus kita hindarkan, yang kita harus jauhi, dan kita tidak menaruh percaya. Iman kita tidak ke sana. Kalau di dalam Alkitab ada firman Tuhan, kita tidak mungkin mengabdi pada dua Tuhan. Tidak kepada harta benda dan tidak kepada Tuhan, kepada Tuhan. Jadi kalau kita dua-duanya, kita tidak bisa fokus saudara. Kita tidak bisa tahu
mana tujuan kita sesungguhnya. Kalau masih kita belok sana, belok sini, cari kesembuhan, misalnya ke dukun, ke orang-orang pintar, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sementara kita juga datang ke pendeta, minta kesembuhan. Terang dan gelap tidak bisa bersatu, saudara. Maka dari itu, tentukan pilihan kita dari sekarang. Kalau kita sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita beribadah oleh Roh Allah. Jadi kalau kita pada pagi hari ini datang ke tempat ini, kita punya kerinduan datang kepada Tuhan, berarti kita memiliki Roh Allah dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu harus. Banyak orang-orang di luar sana ibadahnya cuma 1 tahun sekali. Kadang cuma event-event besar, perayaan besar. Kita bersyukur hari-hari ini kita tidak seperti orang-orang di luar negeri sana, susah sekali beribadah. Kita masih bebas, saudara. Nah, hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi ini, yaitu di ayat yang kelima dan yang keenam. Jadi disunat pada hari ke-8. Dia berasal dari bangsa Israel, bangsa pilihan Allah ya, Paulus ini dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Jadi untuk hal-hal lahiriah dia sudah selamat, saudara. Kalau dipikir ya, keturunan Israel, suku Benyamin, beda sama kita. Kita adalah orang-orang Israel secara rohani. Nah, kalau dia bisa bermegah dengan hal-hal lahirnya seperti ini, justru dia lebih bermegah dibandingkan kita. Tetapi kita lihat di ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, jadi secara lahiriah dia memang orang Israel, tapi semuanya dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus yang lebih luar biasa dalam hidupnya. Dan kita melihat, jikalau di dalam kita ini ada Roh Allah, kita menjadi berbeda. Mungkin kalau kita lihat ya, hidup Paulus waktu dia jadi Saulus, dia menganiaya jemaat, menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi panggilan Tuhan kepadanya membuat dia berubah 180 derajat. Mungkin kita hari-hari ini masih hidup di dalam dosa, masih hidup dalam keterikatan kita dengan hal-hal duniawi. Pada hari ini, mari kita sama-sama berubah 180 derajat. Biarkan Roh Allah itu tinggal selamanya di dalam hidup kita. Jangan sampai Roh Allah itu meninggalkan kita seperti Saul tinggalkan Roh Allah. Karena di dalam hatinya ada kemarahan, ada iri hati. Baru masalah pujian yang berbeda antara Saul dan Daud. Saul sakit hatinya setengah mati. Apakah ada yang masih menyimpan sakit hati? Dendam, amarah? Bertobat. Jangan sampai Roh Tuhan meninggalkan kita dan iblis yang menguasai hidup kita. Kita lihat perubahan Paulus dari yang menganiaya jemaat sampai dia menjadi martirnya Kristus. Dia relakan hidupnya untuk Kristus. Selanjutnya, orang kalau belum kenal Tuhan, bisa negur kita. Kalau misalnya kita rajin ke gereja, rajin kepada dikit-dikit, terus bilang, jangan merokok ya. Oh, gila kamu, masa kita gak boleh merokok? Kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak merokok, kita tidak pacaran beda agama. Buat yang muda-muda, tidak selingkuh, tidak mendoakan Tuhan, tidak cari
kemana-mana pertolongan selain daripada Tuhan, tidak cari pendukung, tidak cari kemana-mana. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Dunia anggap kita tuh orang gila kalau kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kita anggap mereka juga gila. Kenapa? Kenapa saudara? Karena mereka menikmati hidupnya dalam satu kali. Nah, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup sekali itu untuk Tuhan. Amin. Hidup sekali untuk Tuhan. Bukan untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Nongkrong-nongkrong gak jelas. Habiskan waktu buat main game. Zaman sekarang banyak sekali game online. Dari yang tua sampai anak-anak, semua kalau sudah main game online lupa diri. Saya punya teman di sekolah, kalau sudah dipanggil lagi main HP itu kayak orang bodoh. Hah? Apa pak? Kayak orang bodoh jadinya. Kebanyakan main HP. Jangan sampai kita terikat dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita. Jadi sehari-hari itu HP terus, sehari-harian itu game terus, sehari-harian ngerokok terus, gak cari Tuhan. Kalau kita hitung waktu kita 24 jam, 5 menit buat berdoa, sedikit sekali saudara, 5-10 menit. Udah, tambah doa makannya. Waduh, doa makan ditambah lagi 3 kali sehari. Ya masih banyak 24 jam, kurangin aja setengah jam saudara. Masih 23 jam 30 menit. Oh, cuma buat berdoa. Jadi waktu kita habis buat hal-hal yang fana lah istilahnya. Jadi seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen itu seimbang ya saudara ya, antara doa, antara kerja. Karena firman Tuhan juga berkata, kalau tidak bekerja, tidak makan. Bekerjalah, tapi jangan lupakan Tuhan. Apalagi dalam 1 minggu tidak kasih waktu 1 pun. Sibuk lagi kerja lagi, sibuk lagi kemana lagi. Saya ada pengalaman pribadi. Waktu beberapa tahun yang lalu di sekolah tempat saya bekerja itu ada teman sesama orang Kristen. Dia menyarankan untuk perpisahan. Kelas 6 itu diadakan hari Minggu. Terus teman yang beda agama dengan saya kan tahu saya di gereja. Dia bilang, Pak, tapi Pak Agusnya hari Minggu ke gereja. Ke gereja? Saya juga orang Kristen kok. Saya juga ke gereja kok. Dan sekarang orang tersebut jadi diaken, jadi orang penting di gerejanya dia. Dan akhirnya dia tidak berani mengingkari hari Minggu juga. Nah, makanya saudara, sebagai orang Kristen, prioritas kita itu apa? Jangan sampai, sudah hari Minggu, hari Sabat, kita pakai buat yang lain lagi. Jangan saudara. Khususkan hari Minggu untuk ibadah. Kalau hari lain gak bisa, hari Minggu. Kalau anak-anak muda banyak waktunya buat nongkrong, datang pemuda. Ibu-ibu selesai kerja, datang PPI. Bapak-bapaknya yang belum ada ibadah. Jadi kalau kita serius dengan Tuhan itu, orang bisa anggap kita tuh orang normal. Karena kita benar-benar setia kepada Tuhan. Tiap hari fokus hidup kita. Nah kemudian di ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah kalau kita mau masuk ke dalam kenikmatan hidup bersama Kristus,
Paulus mengatakan bahwa yang Tuhan kehendaki ialah mengenal Ia. Nah, pengenalan akan Dia itu haruslah melebihi segala sesuatu. Maka dari itu saya ajak kita untuk setiap hari membaca ayat dalam Alkitab. Jadi kita kenal siapa Tuhan kita, iman kita bertumbuh, iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah kemudian kalau kita tidak kuat pengenalan akan Yesus, tidak kuat, tidak kokoh, pasti kalau dikhotbahin tersinggung, marah, kecewa. Ngapain itu? Pengkhotbah itu ngomongin saya di mimbar. Untuk apa itu? Mau bukain saya itu? Tersinggung, marah. Padahal khotbah itu kan buat semua yang hadir, gak cuma dia doang, tapi dia gak rasa. Serasa dia yang punya gereja. Bahaya itu, saudara. Itu dari singgung tingkat dewa. Kata anak-anak udah tingkat dewa. Lebay. Nah, jangan seperti itu, saudara. Jangan sampai orang dunia lihat kalau kita suka tersinggung, suka marah-marah. Wih, orang Kristen di mana-mana sama aja. Jadi orang punya standar. Orang Kristen tuh bukan segini ya, taatnya sama Tuhan, tapi segini. Lalu kita nggak bisa jaga sikap, nggak bisa jaga perilaku kita. Jangan sampai seperti itu, saudara. Nah, selanjutnya Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri memampukan kita meninggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Yang pertama, kita belajar di dalam Matius 19 ayat yang ke-14. Matius pasal yang 19 ayat yang ke-14 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Jadi, sikap kita yang harus tinggalkan yaitu sifat kekanak-kanakan. Apa bedanya ayat tadi dengan ayat yang dalam Matius dengan ayat yang 1 Korintus, apa bedanya ya? Oh, bukannya anak-anak itu mewarisi kerajaan surga ya? Nah, itu konsep yang salah. Jadi kita apakah selamanya bersifat seperti anak-anak? Nah, jadi kita harus belajar bahwa di sini yang kita pelajari dari anak-anak itu tentang ketulusan dan kepolosannya, bukan sifatnya. Kalau sifat anak-anak yang dikit-dikit merengek, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngadu, mas bapak ibu yang umur 50, aku adukan nenekku, mungkin saudara, mungkin. Nah, itu yang harus kita pelajari hari ini. Sifat anak-anak itu harus kita ubah. Sifatnya seperti apa? Yang selalu menuntut, tidak mau bertanggung jawab. Coba Bapak Ibu Saudara kalau punya anak ya umur 1
Suruh beresin mainan sendiri bisa nggak saudara? Pasti nggak bisa. Ya capek rumah bapaknya. Nah, karena mereka belum ada sifat yang bertanggung jawab. Nah, makanya di dalam 1 Korintus tadi, ketika aku sudah dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak saya, sifat anak-anakku. Berarti sifat itu tidak dipelihara, saudara. Tidak selamanya kita mau makan bubur dan minum nasi. Amin. Atau ada yang masih mau bubur dengan asin? Gak ada ya saudara ya? Sudah 10 tahun. Tak mungkin saudara. Itu yang harus ditinggalkan. Dikit-dikit menuntut gitu. Gak mungkin. Dewasalah kita sesuai dengan perkembangan usia kekristenan kita. Kalau kita sudah 20 tahun ikut Tuhan, tidak mungkin kita kayak orang baru bertobat. Dikit-dikit datang ke gembala, Pak, saya tersinggung sama omongan teman saya. Lanjut ya saudara ya. Yang pertama tadi sifat kekanak-kanakan. Yang kedua, perasaan benar sendiri. Nah ini, terkadang kalau ada masalah nih begini nih, Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begitu, kenapa terjadi kepada saya yang begini? Nyalahkan Tuhan. Kalau kita lihat kisah Ayub yang pernah saya katakan, kita lihat kedewasaan seorang Ayub. Kita percaya setiap tantangan, setiap rintangan, setiap masalah yang kita hadapi itu untuk membuat kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih dewasa, untuk lebih maju di dalam Tuhan, dan kita dewasa di dalam iman, dan kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita dengan kesaksian tadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika kita mencari Tuhan. Kalau kita kendor, kita tidak kuat menghadapi masalah, persoalan, rintangan yang menimpa hidup kita. Untuk itu perlunya kita jangan merasa saya bisa sendiri, saya merasa benar sendiri. Orang lain salah kok, dia tuh salah begini. Kita harus percaya Tuhan memberikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, lebih mesra dengan Tuhan. Kapan perlu dipikir berdoa, dipikir baca firman, dipikir memuji Tuhan. Itu saudara, bukannya kita dalam masalah malah kita menyalahkan Tuhan, malah kita menutupi diri sendiri, malah kita mau bunuh diri lagi. Akhirnya roh jahat yang iblis tadi datang lagi ke kita. Kapan kita dewasanya? Kapan kita bertumbuhnya? Kalau kita berikan kesempatan pada iblis untuk menguasai hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, kebiasaan memaksakan kehendak. Orang hebat bukan orang yang memaksakan kehendak, tetapi orang hebat adalah orang yang bisa menerima segala keadaan dengan tetap tersenyum dan meyakini janji Tuhan atau beriman kepada Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu Saudara lihat kiri kanannya, muka belakangnya. Ada kemuliaan Kristus nggak kira-kira? Atau gereja bawa masalah, bawa persoalan, gak ada duit Pak Pendeta. Jadi jangan suka memaksakan kehendak. Kalau kehendak kita nggak sesuai dengan rencana Tuhan, masa perlu sini kita. Kalau saya suka ngomong sama Isel,
Jangan kasih ungkapan babi. Oh dia kan latihan tripod sama saya tuh. Jadi saya bilang jangan kasih ungkapan babi. Sampai perut ya saudara. Hilang cantik, cantiknya hilang, gantengnya hilang, kemudian itu hilang. Apalagi setiap hari begitu menjadi loh saudara, nanti perut-perutan di sini. Percuma beli pots, beli apa segala macam, percuma saudara. Banyak-banyak treatment, jahit sulam alis segala macam, belok juga saudara. Berjuta-juta, tapi tiap hari tidak ada sukacita Tuhan dalam hidupnya, cemberut terus. Tak sesuai dengan keinginannya, cemberut. Masalah datang, tak bisa selesai, cemberut. Jangan sampai saudara. Kita anak-anak Tuhan, wajah kita, hidup kita ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jangan sampai muka kita ini mengibaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tadi Tuhan bilang firman Tuhan berkata bersukacitalah. Berarti kita harus bersukacita senantiasa. Pak Alfred juga pernah bilang bersukacitalah senantiasa waktu berkhotbah di tempat kebaktian keluarga. Jadi jangan sampai sukacita kita hilang sebagai orang-orang percaya. Dan kalau keadaan kita berontak, jangan ya, keadaan berat, berontak, marah-marah, emosi. Jadi orang emosi itu kelihatan kadang dari mukanya juga. Jangan sampai kita bawakan tiap hari emosi. Jangan sampai ubah ke neraka. Sampai nggak ada betah di rumah. Anaknya jalan, bapaknya jalan, tinggal ibunya di rumah. Nggak ada pemahaman. Jangan sampai seperti itu saudara. Suasana rumah itu harus suasana surga. Amin. Suasana kerajaan Allah, damai, tentram. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita membawa api-api neraka dalam rumah kita. Mengerikan saudara. Jangankan orang di rumah mau tinggal lama-lama, kamu pun tidak berani datang ke saudara. Orang itu marah-marah terus, gak berani ke rumahnya. Skip deh. Jadi orang-orang Kristen, kita harus meninggalkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, sehingga kita bisa bermudah. Bermudah itu apa saudara? Kita bisa bangga di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, karena ada terang Kristus dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Jadi jangan sampai sukacita surga itu hilang dari hidup kita. Amin. Berfirman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Kalau ku cari damai.
Engkau yang sanggup menghibur setiap kami. Engkau kekuatan dalam kehidupan kami. Karena Engkau kami sanggup melalui semuanya. Karena Engkau Tuhan kami mampu melalui setiap persoalan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau meninggalkan hal-hal duniawi, hal-hal daging. Kami mau Tuhan bermegah di dalam Engkau. Kami mau terus bersukacita di dalam Engkau, sebab kami tahu Engkau satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya Roh Tuhan, Roh Kudus saja yang memeteraikan dalam kehidupan sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini, sehingga sepanjang kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, sepanjang hari mereka terus dikuatkan, mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Mereka mampu melewati semuanya karena mereka mengandalkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Terima kasih dan terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami lanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan. Namun sebelumnya saya minta Kak Margareta Yono Putri untuk pimpin kita di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa hidup kami dipelihara oleh sempurna oleh kemurahan-Mu hari 4 hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang kami sudah nikmati dalam hidup ini. Dan saat ini tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk memberi persembahan, pembangunan dan persepuluhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk menjadi bagian pekerjaan-Mu di tempat ini, dan biarlah setiap persembahan kami Tuhan suci kuduskan, jadi persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadapan
Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengar renungan pada pagi hari ini. Nanti sore ada ibadah sekolah minggu di tempat ini jam 2:30 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hari Senin, hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore. Dan hari Minggu kembali kita berbakti di rumah Tuhan pada tanggal 1 Oktober 2023 dengan pelayan Tuhan sebagai berikut. Worship leader oleh Saudara Asalia Agustia, singer oleh Bapak Adrianus, Saudari Eka Maida PW, dan Ibu Melida Irwani Sitompul. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Gembala yaitu Bapak Pendeta Yakub SMK MPH. Petugas persembahan oleh Ibu Sriwani dan Ibu Purwati. Perjamuan kudus oleh Bapak Alvento Tambunan SH, Bapak Yuda Kasih, dan Bapak Sukirno Andreas. Operator LCD oleh Saudara Yusak. Penerima tamu oleh Bapak Pepardido dan Ibu Angelina Sitorus. Kemudian ada pengumuman bagi ibu-ibu WBI. Ada undangan PWKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2023 pada hari Sabtu jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gereja GKKD Lembah Pujian, Jalan Nurul Iman, Pangkalan Bun. Kemudian pengumuman selanjutnya setelah ibadah ini, seluruh pengurus Panitia Natal tahun 2023 bertahan sebentar, dan sebelum rapat ibu-ibu WBI diminta bertahan sebentar selama 15 menit. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kembali kami memanjatkan syukur kehadapan hadirat Tuhan, karena oleh kasih karunia-Mu kami sekalian dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kami dengan limpah. Dan selanjutnya Tuhan, kami sangat bersyukur karena pada pagi hari ini dengan iman di tempat ini ada pemulihan, ada kekuatan, ada damai sejahtera mengalir di dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga saat berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Kami senantiasa bersama mereka. Engkau memberikan kekuatan baru di dalam hidup mereka. Engkau memberikan kemenangan kepada mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan selanjutnya Tuhan, kami juga terus menyerahkan pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal di tempat ini pada tanggal 11 Desember yang akan datang. Bapa, kami rindu agar kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Seluruh kebenaran Allah dinyatakan di tempat ini, sehingga semua undangan yang hadir, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dikuatkan oleh Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, dan melalui ibadah itu pula nama Tuhan ditinggikan. Kau memberkati panitia yang telah kami bentuk. Apapun yang menjadi kebutuhan, kami taruh di depan kaki Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Bapa, Kau juga berkenan mengurapi semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada ibadah dan perayaan Natal nanti, sehingga sekali lagi dapat memberkati semua yang hadir. Terima kasih Bapa. Kota ini dan bangsa ini ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan, ada di dalam kendali-Mu, ada di dalam kuasa-Mu Bapa, sehingga bangsa ini, kota ini menjadi
bangsa, dan kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga yakin Bapa, penyertaan Allah yang sempurna itu terus dinyatakan di dalam hidup kami, sehingga kami bisa beraktivitas di dalam keseharian kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada gilirannya nanti Tuhan kirim kembali kami ke tempat ini untuk kami memuji dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati. datang